Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu melaksanakan perkuliahan meskipun tidak secara tatap muka. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya yang insya Allah patuh pada ajarannya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini saya dan rekan saya Diki Zulkifli akan memaparkan materi mata kuliah Masail Fikih yang berjudul Pacaran dan Tunangan. Yang pertama yaitu pacaran. Mengenal kata pacaran bagi kita semua itu udah hal yang gak aneh ya, sudah hal yang tidak asing lagi, karena di negara kita, bukannya di negara kita sih, di seluruh dunia pun hampir setiap orang, bahkan semua orang pun mengenal yang namanya pacaran. Karena tidak sedikit juga yang mempraktekkan pacaran itu seperti apa. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pengertian pacaran. Pacaran dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar pacar yang kemudian diberi akhir an. Terhadap beberapa pengertian pacaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pacar. Di sini yang menjadi nama pacar itu berarti lawan jenis ya, teman lawan jenis yang saling berhubungan yang didasarkan cinta dan kasih sayang. Adapun berpacaran yaitu berarti bercintaan ya, berdua-duaan gitu kan. Terus juga ada memacari. Memacari itu berarti menjadikan seseorang itu tuh menjadi pacar. Nah, dalam mempraktekkan pacaran itu sudah banyak kita ketahui ya, seperti halnya jalan berduaan, atau yang disebut nama gaulnya itu kayak kencan ataupun ngedate gitulah. Itu kata-kata seperti itu tuh, hal-hal seperti itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua. Bahkan di seluruh Indonesia pun mungkin, bahkan seluruh dunia sudah mengenal hal-hal yang seperti itu. Nah, di sisi lain, pendapat lain tentang pacaran itu adalah suatu proses saling mengenal antara dua insan manusia, di mana pada umumnya berada dalam tahap mencari kecocokan dalam menuju kehidupan berkeluarga yang sering kita kenal dengan yang namanya pernikahan. Akan tetapi banyak orang juga di sini yang belum cukup umur serta masih belum memiliki persyaratan untuk menuju jenjang pernikahan. Dalam pacaran ada aktivitas yang disebut dengan kencan, yang sudah saya bilang tadi ya. Dalam pacaran itu pun ada yang namanya kencan, ngedate, ataupun jalan berduaan, jalan bareng lah intinya. Itu pengertian mengenai pacaran. Nah, adapun pandangan hukum Islam terhadap pacaran. Seperti apa sih pandangan hukum Islam terhadap pacaran itu? Semua muamalah itu asalnya adalah boleh atau halal, kecuali jika ada dalil yang melarangnya, maka akan menjadi haram. Nah, dalam fenomena pacaran ini ternyata dalil dalam Al-Quran Al-Isra ayat 32 yang melarangnya. Dalam ayat tersebut diartikan dilarang untuk mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Tidak dibenarkan adanya hubungan pacaran di dalam Islam. Justru sebaliknya, Islam melarang adanya pacaran di antara mereka yang bukan muhrim karena dapat menimbulkan berbagai fitnah dan dosa. Dalam Islam pacaran berarti hukumnya haram. Nah, berarti dari kata-kata tadi itu kita sudah menyimpulkan sendiri ya,
pandangan hukum Islam terhadap pacaran itu haram, dosa berarti ya, sesuai dengan dalil Al-Quran tadi, Al-Isra ayat 32 yang melarangnya. Islam melarang pacaran itu bukan tanpa sebab. Adapun sebab-sebab yang bahaya dari pacaran itu adalah yang pertama, mendekati zina. Ini udah pasti ya, karena tadi juga sudah disebutkan pacaran itu haram karena mendekati zina. Ini pun merupakan bahaya pasti yang disebabkan oleh pacaran. Laki-laki diharuskan menjaga pandangannya dari perempuan, dan perempuan pun harus sadar diri akan keberadaan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali, "Hai Ali, janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua, karena pandangan pertama untukmu dimaafkan dan pandangan kedua tidak untukmu itu tidak dimaafkan." Yang kedua, bahayanya itu ada penyebab banyak kerugian. Salah satu dari bagian daripada budaya pacaran itu adalah usahanya memberikan kebahagiaan bagi pasangan, padahal tanpa ia sadari itu hanya sia-sia. Dengan kata lain, berarti di sini konteksnya seperti halnya ketika kita berusaha untuk membuat pasangan kita bahagia, itu pun sia-sia, karena seseorang yang sudah kita buat bahagia itu belum tentu akan menjadi jodoh kita. Itu yang dimaksud dengan sia-sianya mungkin ya. Karena ketika kita sudah membahagiakan tapi bukan jodoh yang ditetapkan oleh Allah, itu merugikan untuk diri sendiri. Karena apa ya? Itu bisa jadi menyakitkan bagi dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengganggu kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini orang yang berpacaran sering meresahkan masyarakat dan menimbulkan berbagai fitnah, terutama mereka yang sering berdua-duaan di tempat sepi, misalnya dalam kos-kosan. Nah, konteks seperti ini tuh kayaknya udah banyak kita jumpai juga, mengganggu kehidupan masyarakat. Dengan kata lain kan, kalau misalnya ada nih laki-laki dan perempuan jalan berduaan, nah otomatis kan yang di masyarakat itu tuh pada resah. Resahnya kenapa? Karena mereka itu takut desanya sendiri itu pun daerah tempat tinggalnya itu tuh dicap nama yang tidak baik karena ada seseorang yang berpacaran. Nah, berpacaran di sini itu dapat menimbulkan perzinahan. Itu sebabnya kenapa di dalam Islam, di dalam dalil tadi itu dikatakan dilarang untuk mendekati zina, karena dalam perpacaran itu bisa jadi menimbulkan atau melaksanakan perzinahan. Di sisi lain, ada konsep Islam yang memang di sini tuh membolehkan untuk saling mengenal satu sama lain dengan lawan jenis, yaitu dengan konsep tersebut itu disebut dengan ta'aruf. Nah, akan tetapi di sini ada pendapat lain yang mengatakan Islam itu setuju dengan pacaran selama ia diorientasikan sebagai sarana untuk saling mengenal secara dalam antara dua insan. Perkataan itu pun disesuaikan dengan hadis di mana ada seorang sahabat memberitahukan kepada Nabi bahwa ia akan segera menikah dengan wanita Ansor. Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah kamu telah melihatnya?" Sahabat itu menjawab, "Belum ya Rasulullah." Mendengar itu Nabi langsung memerintahkan kepadanya, "Lihatlah calon istrimu, karena di bagian mata orang Ansor ada sesuatu." Nah, di sini tuh adalah isyarat dari Nabi bahwa mengenal calon istri terlebih dahulu adalah hal yang sangat dianjurkan Islam. Karena di zaman sekarang proses mengenal itu disebut dengan pacaran. Anjuran Islam untuk mengenal terlebih dahulu adalah tawaran yang sangat tepat karena menyelamatkan orang-orang yang akan menikah dari mendapatkan sesuatu yang merugikan di hari nanti. Jadi kita simpulkan dulu ya. Dari konteks yang pertama tadi, ketika ada dalil yang yang melarang kita untuk berpacaran, itu mungkin maksudnya seperti ini. Ketika orang itu berpacaran tapi
pacarannya itu tidak ada tujuan tertentu, dengan kata lain hanya menjalaninya saja. Kan bisa aja hal itu tuh pun terjadi bertahun-tahun ya, ada kan pacaran sama bertahun-tahun akhirnya putus. Itu yang mungkin yang dapat menimbulkan hal-hal sesuatu yang merugikan bagi diri sendiri ataupun untuk masyarakat. Karena apa? Hal-hal itu pun mendekati yang namanya zina. Akan tetapi dalam konteks yang kedua ini tuh berbeda. Di sini dikatakan nah di yang kedua ini konteksnya seperti ini mungkin ya. Ketika di sini dikatakan Islam itu setuju dengan yang nama pacaran. Nah, pacaran di sini itu dia benar-benar ingin memperkenalkan diri, ingin saling mengenal antara dua insan itu. Jadi apa ya? Ketika dua insan itu ingin berpacaran dengan tujuan ingin saling mengenal, akan tetapi dalam pacaran tersebut dua insan itu tuh sudah apa ya, seperti halnya udah merencanakan suatu pernikahan di kemudian hari, tapi jaraknya itu tidak bertahun-tahun seperti halnya pacaran-pacaran yang kita kenal lah, yang udah kita kenal sebelumnya. Nah, kan di sini ya, tetapi jika emang pacarannya itu hanya untuk melampiaskan nafsu gitu pun, bukan hanya apa ya, bukan hanya Islam yang mengharamkan, mungkin akal sehat pun kalau misalnya benar-benar mempunyai akal yang baik, akal yang sehat, itu nggak mungkin kita pacaran menjerumuskan ke dalam hal yang tidak baik. Bukan hanya Islam saja, mungkin akal sehat pun sendiri pun mengharamkan. Nah, konteks di sini yang kedua di sini pun ketika apa sih namanya tuh pacaran, tetapi kita itu sudah apa ya, sudah mempunyai niat untuk menikahinya. Nah, kalau misalnya kan kalau kita menikahi seseorang itu harus mengenal terlebih dahulu, mengenali masa lalunya, terus mengenali karakternya. Kan itu kan pasti harus tahu supaya tidak merugikan diri sendiri. Yang jadi merugikan itu seperti apa? Seperti halnya kita apa ya, dikenalkan dengan seseorang, langsung di beberapa hari kemudian kita menikah. Nah, di situ kan kita belum mengenal dia orangnya seperti apa, kasar atau enggaknya apa, kayak gimana gitu kan, sifatnya seperti apa. Kan bisa jadi kalau misalnya ketika udah menikah lalu kita apa ya, mengetahui si laki-laki ini tuh ternyata mempunyai sifat yang kasar, kan pasti bakal menyesal di kemudian hari. Nah, konteks di sini tuh pacaran itu tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain supaya tidak menyesal ketika sudah menikah nanti. Nah, pacaran seperti itu tuh mungkin kita lebih dikenalnya sebagai yang namanya ta'aruf. Sebenarnya dari pacaran sama ta'aruf ini tuh mempunyai konteks yang sama, mempunyai arti yang sama. Mungkin ta'aruf juga dalam bahasa Arab diartikan sama aja seperti pacaran ya, sama-sama bertujuan untuk mengenal. Akan tetapi mungkin kata pacaran ini tuh sudah terkenal dengan nama buruk lah. Intinya yang nama baiknya itu ta'aruf, nama buruknya itu pacaran. Karena yang telah kita ketahui, yang namanya pacaran itu suatu hal yang merupakan hal yang buruk yang bisa menjerumuskan ke dalam perzinahan. Sedangkan ta'aruf itu suatu hal yang baik dilakukan dalam konsep Islam tadi, yang bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain. Padahal di dalam pendapat ini tuh menunjukkan bahwa pacaran ini tuh juga untuk saling mengenal satu sama lain. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai pacaran. Selanjutnya yaitu mengenai tunangan yang akan disampaikan oleh Akhina Diki. Kepadanya saya persilahkan.